Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Ni'mati bi'thar rasul war risalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan ma lam tu'ta nabiyyun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran uhillat liyal ghanaimu ma lam tuhallu qablahu. Bu'ithu likafatin nasi wan nabiyuna tub'atsuna liqaumi wa utitu syafa'ata. Rawahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berniat serta melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah telah utus seorang hambanya yang pun termulia membawa ajaran buat kita dan membawa kebahagiaan dunia akhirat, bahkan membawa risalah yakni Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Jadi setiap muslim wajib memperingati Maulid sebagai tanda syukur. Jadi kalau dia syukur, insya Allah nikmatnya nambah terus. Apabila dia nggak syukur, nikmatnya akan berganti sebagai hukuman, azab dan siksa Allah. Na'udzubillah. Makanya pagi ini niat kita ingetin Maulid syukur. Syukur artinya ilmun wa halun wa amalun.
Syukur artinya kita yakin nikmat yang kita syukuri dari Allah. Jelas diutus Nabi adalah karunia Allah. Yakin Allah yang mengutus Nabi. Dan waktu Nabi diutus hati kita girang. Karena Nabi diutus untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam amal perbuatannya, dalam kehidupannya, dan di dalam segala hal yang diatur oleh Allah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Makanya Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 81, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan. Demi Allah, sungguh Allah telah memberikan karunia besar atas orang mukmin. Ini karunia diutus sallallahu Rasul buat mukmin, itu karunia besar. Apa? Idh ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim. Allah berikan karunia besar kepada mukmin ketika Allah utus rasulnya. Ini diutus rasul, karunia besar dari Allah. Manna yamunnu minnatan 'azimah. Allah telah memberikan kepada mukmin satu pemberian yang besar. Apa? Diutusnya Rasul Nabi kita Muhammad min anfusihim, yang diambil dari bangsamu, bangsa manusia. Karena Nabi pilihan dari pilihan, seluruh manusia dipilih. Siapa yang bakal jadi Rasul? Dipilih bangsa Arab. Ini bangsa Arab pilihan Allah. Kita nggak bisa menghindari pilihan Allah. Sebab Yahudi nggak suka Rasul. Kenapa? Bangsa Arab. Jadi kalau orang nggak suka bangsa Arab ke Yahudi, nih, karena dipilih min anfusihim, dari bangsa-bangsa manusia yang terpilih bangsa Arab. Nah, di bangsa Arab dipilih lagi kaum Quraisy. Kaum Quraisy dipilih lagi sampai dipilih Nabi Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu pilihan dari pilihan. Makanya orang Yahudi nggak mau, yang tadinya dipercaya Nabi akhir zaman, yang tadinya dipercaya Nabi yang penghabisan, begitu tahu yang diutus bangsa Arab jadi nggak percaya. Karena bencinya kepada bangsa Arab. Dan sekarang kita sudah ada sebagian yang nggak suka bangsa Arab. Itu Yahudi. Min anfusihim. Nah, Allah utus pilihan dari pilihan manusia, bangsa Arab, orang Quraisy, jatuh kepada keluarga anak cucu Abdul Muttalib. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ini membawa misi, membawa satu tugas, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya, ayat Al-Quran dari mulai Iqra sampai ayat terakhir dibaca semua selama 23 tahun, yang isinya tentang iman, tentang syariat, tentang adab, tentang akhlak, itu ada di Quran. Satu, makanya kita diwajibkan belajar Quran. Sampai Nabi gemarkan kita belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sampai Nabi gemarkan, orang terbaik dari kamu
orang yang belajar Quran dan orang yang ngajarin Quran. Itu terbaik. Dia belajar lalu diajarin sehingga orang tahu Quran, orang bisa baca Quran, dan orang bisa mengerti Quran. Nah, kalau dia baca, dia ngerti, dia amalin, lebih lagi semangat yang diberikan oleh Nabi. Man qara'al Quran thumma amila bima fihi tawajjallahu walidayhi tajan min nurin adwa min nuri syamsi fi hadhihi dunya. Siapa yang baca Quran lalu amalkan isinya dalam kehidupannya, rumah tangganya berdasarkan ajaran Allah di Quran, berdagangnya berdasarkan ajaran Allah di Quran, masyarakatnya oleh Quran, bahkan politiknya pun berdasarkan Quran. Ini yang disuruh diamalkan tuh. Karena Quran ini banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan kita berpolitik yang baik. Karena kalau man qala bihi shadaq, kalau orang ngomong berdasarkan Quran benar. Jadi kalau omongan pengen benar, dasarkan dengan ajaran Quran. Man amila bihi rasyad, yang melakukan perbuatan berdasarkan Quran, rasyad, perbuatannya dalam petunjuk Allah. Rasyad, petunjuk. Jadi bila kerja ada Quran, itu kerjaan kita berdasarkan Quran, itu petunjuk Allah, bukan petunjuk nafsu, bukan petunjuk setan, bukan petunjuk orang kafir, petunjuk Allah. Bahkan man itasama bi hudiya ila siratal mustaqim. Siapa yang diberikan, siapa yang berpegang kuat, i'tasama, berpegang kuat dengan Quran, hudiya ila siratal mustaqim, diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ini Quran. Makanya Nabi bacakan Quran yang menjadi dasar benarnya omongan kita, yang menjadi dasar benarnya perbuatan kita, yang menjadi dasar kita akan selalu teguh dalam iman dan Islam. Itu Quran yang dibacain Nabi. Wa yuzakkihim, dan Nabi juga punya misi tazkiyatul ummah, mensucikan ummah, bersihin umat dari sifat yang buruk. Tazkiyah, yang tadinya akhlaknya Masya Allah menjadi akhlak yang baik. Orang Arab dulu akhlaknya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Hanya lihat akibat yang terjadi dalam kehidupan. Nanti orang perempuan bakal dihina orang. Orang perempuan lemah, orang perempuan menjadi mainan laki-laki. Hanya lihat itu. Padahal itu hanya kejadian-kejadian enggak mesti terjadi kalau kita ikutin Quran. Itu dikubur hidup-hidup. Orang Arab kadang-kadang serakah sama warisan. Orang kafir serakah sama warisan. Wa ya'kul turasa akla lamba. Dia makan harta warisan dengan serakah. Punya anak kecil diambil, punya perempuan diambil, punya orang diambil, nggak peduli, itu haram. Itu akhlak yang buruk. Wa yuzakkihim, datang Nabi membawa ajaran Islam. Mulailah mereka meninggalkan sifat-sifat itu. Tidak serakah dengan warisan, tidak dia ini memakan harta orang dengan rakus dan lain sebagainya. Nah, jadilah mereka umat yang baik. Sampai Allah puji dalam Quran, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Orang yang bersama Nabi, orang yang ikutin ajaran Nabi, orang yang ikutin semua contoh Nabi adalah
orang-orang yang asyidda alal kufar, bersikap keras menghadapi orang kafir, tidak pernah nyerah sama kafir, tidak pernah lemah dalam memerangi orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, nggak pernah lemah. Tapi ruhama'u bainahum, mereka sangat mengasihi, bersifat kasih sayang antara mereka, kasih sayang antara mukmin, cinta mukmin, nolong mukmin, membantu mukmin, mendukung mukmin dan seterusnya. Yang ketiga hebatnya, tarahum ruk'an, kamu lihat mereka yang tadinya nyembah berhala, yang tadinya syirik, kau lihat mereka banyak ruku, banyak sujud kalau malam hari, siang hari. Setiap waktu mereka banyak ruku dan sujud. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwan, dengan ikhlas mereka ruku sujud mengharap fadlan, pahala, ridwana, mengharap redha. Jadi ibadahnya mengharap pahala dan redha sama Allah, tidak mengharap dunia. Nah, itu berubah total dengan datangnya Nabi dari bangsa yang sangat jahat, buruk kerjaannya, menjadi bangsa yang sangat baik dan terpuji. Nah, ini kenapa yuzakihim, karena Nabi bersihkan mereka dari perbuatan cacat. Nah, yang pokok wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, Nabi pun datang mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan adalah ilmu manfaat. Jadi Nabi mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu manfaat. Nah, ini yang kita mesti raih. Kenapa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sungguhnya mereka dulunya orang yang sesat, dalam sesat yang nyata. Tapi dengan Nabi ajarkan Quran, Nabi bersihkan sifat-sifat buruknya, Nabi tanamkan pengetahuan ilmu Quran dan hadis, jadilah mereka orang baik. Nah, ini yang dikatakan karunia. Mungkin kalau Nabi nggak diutus, kita lagi nyembah berhala, mungkin kita saling bunuh satu sama lain. Tapi karena Nabi utus, jangankan bunuh, sabul muslim, fusukun, mencaci maki orang Islam itu fasik. Yang kita lihat di Facebook pada caci maki muslim, bahkan ulama, caci maki orang baik, turun Nabi, itu fasik banget. Muslim biasa saja caci maki fasik, apalagi dia orang yang alim, orang yang ibadah, dzurriyyah Rasul, lebih lagi. Nah, inilah yang dikatakan beruntung kita Allah utus Nabi menjadi mukmin yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kita bisa tingkatkan apa yang diajarkan Nabi, Al-Quran, pembersihan diri, dan juga kita akan selalu mengambil ilmu manfaat yang datang dari Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan Allah akan jadikan kita umat yang mendapat ridha Allah dan mendapat cinta Rasulullah, dan kita pun akan selalu cinta kepada Allah dan Rasul sampai akhir hayat kita dengan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mudah-mudahan manfaat. Wallahu yaqul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.